Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah seorang cendekiawan muda, yaitu Mas Irsyad Ade Irawan, yang ada di samping saya ini. Ya, Mas Irsyad, terima kasih sudah hadir di pertemuan pagi kali ini. Pagi, Mas. Ya. Saya Farid Cahyono, Muhammad Farid Cahyono dari kabarkota.com. Silakan Mas Irsyad Ade Irawan untuk memperkenalkan diri, dari organisasi mana. Oke, baik Mas, terima kasih. Kalau sekarang ini saya ada di DPD KSPSI DIY, itu sebagai sekretaris. Kemudian sebelumnya saya juga aktif di Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, itu juga sebagai sekretaris. Lalu juga sekarang menjadi koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY, itu merupakan gabungan atau aliansi dari serikat-serikat buruh yang ada di Yogyakarta. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan pertama kali, mohon dijelaskan situasi yang dihadapi oleh teman-teman buruh saat ini yang paling tidak ada di bawah pengamatan atau tanggung jawab organisasi jenengan. Untuk memulainya sebenarnya ada satu kalimat yang pas itu. Jadi buruh itu semakin buntung gitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi artinya adalah bahwa sesungguhnya sebelum ada pandemi COVID itu nasib buruh di Yogyakarta itu sebenarnya sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan gitu. Jadi misalnya dari sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ini upah minimum provinsi di DIY itu kan selalu yang paling rendah di Indonesia. Kemudian juga DIY Yogyakarta itu selalu berada dalam posisi bawah tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Kemudian artinya apa? Jadi ada upah murah yang itu sangat merugikan buruh. Kemudian pada tahun 2019 kemarin kami telah melakukan survei itu yang berkesimpulan bahwa buruh di DIY ini mengalami defisit ekonomi, begitu. Karena kalau kami melakukan survei KHL itu angkanya survei kebutuhan hidup layak itu angkanya jauh lebih tinggi daripada upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota pada tahun 2019. Nah, itu sebelumnya sudah sudah dalam kondisi yang miskin begitu. Lalu kemudian muncullah pandemi COVID ini, kemudian menyebabkan nasib buruh semakin terjerembab, semakin tidak menguntungkan, yaitu dengan adanya gelombang PHK massal, kemudian banyak buruh yang dirumahkan, atau dengan muncul kebijakan yang aneh dan tidak diatur oleh undang-undang, yaitu unpaid leave itu. Itu intinya ya kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu. Nah, pas enggak masuk itu kemudian dia tidak mendapatkan kompensasi. Tidak mendapatkan upah yang layak. Jadi kemudian kalau boleh dibilang itu bisa pendapatannya itu bisa berkurang mulai dari 20% sampai 70%. Itu yang ada di buruh Jogja yang tergabung dalam serikat-serikat, kemudian mereka berkumpul dalam MBBI, Majelis Pekerja Buruh Indonesia Yogyakarta. Sehingga kemudian kita telah mendata dari internal kita begitu. Itu ada sekitar 3.000 buruh yang terdampak COVID, mulai dari PHK, dirumahkan atau unpaid leave tadi, dan semuanya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Kecuali ada misalnya kemarin ada membagi satu paket sembako yang isinya kira-kira beras, gula dan susu, tapi itu kan hanya cukup misalnya untuk satu keluarga itu 1 minggu, kira-kira 3.000 itu seluruh DIY? Ya, seluruh DIY. Jadi yang tergabung dalam MBBI. Gitu. Ada nama, ada alamat, dan sudah kami berikan juga ke pemerintah gitu, melalui forum-forum yang sudah kita lalui, entah itu audiensi dengan DPRD, kemudian kita serahkan juga ke Dinasker Trans DIY begitu. Nah, apa tanggapan pemerintah untuk apa yang sudah dilakukan juga DPR? Ya. Kalau tanggapan dari pemerintah selalu
normatif ya. Jadi artinya bahwa sekarang sedang didata gitu dan sedang proses, dan harapannya nanti 3.000 yang kita kirimkan itu akan dapat tercover dalam pemberian BLT di gelombang 2 begitu. Karena menurut pemerintah gelombang 1 sudah diberikan, tapi gelombang 2 belum diberikan. Tapi sesungguhnya kalau misalnya memang pemerintah itu lebih berniat begitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID, itu bisa kemarin-kemarin itu sebenarnya ada peluang itu sambil menunggu pendataan yang lebih bagus. Di Jogja ini ada berapa serikat buruh kelompok yang ada di bawah? Kalau konfederasi itu ada DPD KSPSI. Lalu kemudian ada federasinya, ada serikat yang lebih ini lagi, yang lebih kecil lagi itu ada serikat tas, sandang dan kulit, kemudian ada serikat logam elektronik dan mesin, kemudian ada serikat niaga dan bank, terus kemudian ada serikat pariwisata dan hotel, itu yang di bawah DPD KSPSI. Kemudian secara federasinya itu ada Federasi Serikat Pekerja Nasional, SPN, lalu kemudian ada FSPM Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Mandiri, itu kebanyakan dari hotel, jadi ada dari Hotel Melia dan ada dari Hotel Kor dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, teman-teman ini dari berbagai macam kelompok buruh ini, apakah selalu bersepakat atas apa yang dilakukan? Misalnya ini ada di PHK, ini ada yang di PHK, mereka menyatu dalam satu ide untuk perjuangan bersama itu. Kalau serikat pekerja yang saya bilang tadi itu semuanya sepakat dan sudah mengirimkan pernyataan sikap bersama itu. Yang pada ini satu adalah agar pemerintah bisa mengendalikan dan menghentikan gelombang PHK. Juga kemudian kita juga pernah juga untuk yang menunjukkan kesatuannya gitu, kita juga pernah membuat posko bersama dan aksi-aksi bersama yang alhamdulillah untuk selama ini selalu dalam posisi yang sepakat gitu, misalnya untuk apa yang menjadi agenda perjuangan bersama buruh di Yogyakarta, mulai dari perumahan buruh, kemudian adanya kemudian kita menginginkan adanya realokasi sebagian dari SG dan PAG dijadikan perumahan buruh, kemudian kita juga ini agar adanya share saham gitu. Jadi untuk serikat buruh biasanya dia bisa dalam satu suara yang sama gitu. Cuma kemudian respon dari pemerintah ini yang belum tanggap terhadap apa yang menjadi usulan dari serikat pekerja dan serikat buruh. Mengapa kok bisa begitu? Jadi buruh merasa sudah bersatu, tetapi kemudian pendapat mereka bisa diabaikan. Jadi kalau dari secara nasional itu memang pemerintah ini kan lebih cenderung berpihak kepada pengusaha. Misalnya contoh konkretnya ya dengan adanya yang baru-baru ini kan, dengan adanya draft RUU Omnibus Law itu yang ditolak oleh sebagian besar buruh. Tidak hanya buruh tapi juga masyarakat yang lain, misalnya dari kelompok tani dan pegiat pembangunan agraria, karena mereka menganggap bahwa ini adalah pro terhadap kepentingan pemodal aja untuk investasi aja gitu. Kemudian juga misalnya sebelumnya ada PP 78 tahun 2012 tentang pengupahan. Nah itu kan juga mirip dan serupa dengan apa yang ada di DIY begitu. Kalau misalnya kami boleh menyimpulkan kan, kalau dengan adanya upah murah ini kan kemudian menguntungkan misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Yogyakarta atau misalnya juga hotel. Jadi misalnya Jogja Istimewa itu ya yang istimewa ininya hotelnya gitu, tapi buruh atau masyarakat yang bekerja di hotelnya itu tetap saja diupah dengan yang sangat murah seperti itu Mas. Jadi pada intinya adalah bahwa pemerintah cenderung itu pro terhadap kepentingan pengusaha. Komunikasi antara buruh dengan pengusaha sejauh mana sudah dilakukan untuk menjembatani soal ini? Kalau forum resminya itu kan ada di Lembaga Hubungan Industrial begitu. Kemudian DPD KSPSI juga telah mengirimkan wakil di sana 2 orang, kemudian SPN juga 2 orang. Nah, namun kemudian di antara banyak serikat tadi yang kami bilang juga ada satu serikat yang belum bergabung dengan MPBI, kemudian itu menjadi suaranya belum terlalu bulat di forum-forum resmi seperti itu. Sementara pengusaha dan pemerintah cenderung mereka sejalan atau sepemikiran. Kalau tingkat nasional bagaimana persatuan buruh itu? Kalau tingkat
nasional itu juga sama, semuanya mengalami fragmentasi begitu. Jadi ada banyak serikat, tapi kemudian yang bisa misalnya menolak Omnibus Law ini, pada awalnya kan semuanya menolak Omnibus Law, kemudian muncullah ini tim teknis itu, kemudian kalau dari serikat KSPSI misalnya ada Pak Andi Gani, kemudian ada KSPI dari Pak Said Iqbal dan teman-teman buruh lainnya, itu kan semuanya keluar dari tim teknis itu karena menganggap bahwa kalau ada pembicaraan soal masukan terhadap RUU Omnibus Law, tapi kemudian Omnibus Law-nya itu belum dinyatakan berhenti dulu, itu kan sama saja itu kan seperti akal-akalan gitu. Kemudian kita seolah-olah disibukkan dengan adu argumen, adu gagasan, adu konsep, tapi kemudian prosesnya itu tetap dibahas tanpa menunggu apa yang sudah disepakati. Nah, itu kan beda sikap pemerintah misalnya dengan RUU PKS. Kalau RUU PKS kan dia langsung dihentikan gitu, karena itu mungkin merugikan pemerintah, itu dia langsung dihentikan. Jadi kalau usulannya teman-teman buruh ini Omnibus Law dihentikan dulu. Lalu boleh kita buat tim teknis begitu. Kalau sekarang enggak, ini kan Omnibus Law-nya jalan, dan dari kalau nggak ditemu mungkin kemarin tanggal 16 Juli sudah akan disahkan begitu. Karena itu kemudian barulah tanggal 15 itu muncul undangan resmi lagi kepada anggota dewan misalnya bahwa besok tidak akan membahas soal Omnibus Law, tapi kan sebelumnya kan mengarah ke situ begitu. Saya juga pengen tahu, nanti mungkin ada waktu lagi kita akan wawancara suara NU bagaimana, suara Muhammadiyah bagaimana dalam hal ini. Saya kira sudah dilakukan belum? Kalau itu akan kami lakukan sebenarnya dalam waktu. Jadi sebelum kemarin batal disahkan itu tanggal 16 itu kan ada dugaan kuat bahwa dia akan disahkan tanggal 16. Lalu kemudian misalnya kalau itu disahkan, kemudian kita akan yang pertama agendanya adalah beraudiensi dengan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama satu, kemudian untuk menyikapi itu draft undang-undang Omnibus Law itu yang sudah disahkan, kemudian bagaimana langkah untuk melakukan judicial review atau pengajuan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah soal dampak COVID terhadap buruh yang ada di DIY. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat berjuang dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa.